Selamat datang di podcast Obrolan Selamat Roll. datang. Perkenalkan ya, kami adalah podcaster amatir yang mencoba bikin podcast. Ya, Kita juga ada di platform hijau dan kuning juga ya, kalau kalian mau dengerin. Hijau, kuning, merah, lengkap. Hijau kuning doang bangsat, nggak ada merah. Ini sekarang. Oh iya, ini merah. Iya benar. Ya, kenalin nama gue Ardian. Gue Rafa. Dan gue Jo. Ya, kita sebenarnya sebelumnya punya bikin akun ya, namanya Infopensi. Tapi ini sisi lainnya aja. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini nih? Pengaruh. Berapa sih idealnya nonton konser, pensi atau gigs? Iya sih. Lu berapa kali lu? Kalau gue ya. Idealnya nonton pensi, konser atau gigs? Kalau gue dalam setahun ya? Kalau gue sebenarnya nggak ada idealnya gitu loh bang. Nggak ada patokannya berapa juga. Soalnya kalau gue itu sebenarnya tergantung ada yang ngajak atau enggak. Tergantung ada yang ngajak atau enggak? Iya. Oke, kalau lo Jo setahun idealnya berapa kali? Untuk sekarang ya 5-6 kali lah. Dikit ya? Dikit. Di umur sekarang berarti ya? Iya, untuk sekarang. Iya, tapi ya juga sih kalau dibilang umur makin tua mungkin kita bukan membatasi ya, kayak mungkin agak mikir ya. Mengurangi ya. Agak mikir kayak misalnya buat nonton konser gitu. Jadi menseleksi kayak ini kayaknya line-up-nya oke gitu kan. Harganya mungkin dibilang mahal juga enggak, murah juga enggak. Pas lah. Karena kan lo umur-umur 20 ke atas kan enggak mungkin datang ke pensi dong. Atau masih mungkin datang ke pensi? Mungkin aja sih sebenarnya. Kalau ada yang line-up tiba-tiba. Kemungkinan lu datang ke pensi juga anak pensi sekolah lu kan, alma mater lu juga kan? Iya mungkin. Ya, kayak lu kan, gue anak 20 tahun masa gue datang ke pensi, ya gue ke Pesta Pora lah, gue ke Synchronize Fest lah gitu. Gue ke Sons Project lah gitu kan. Atau mungkin bisa jadi kayak istilahnya ada band yang ngefans banget. Di pensi tapi jarang. Iya makanya itu. Tapi jarang mau. Kalau ada yang mau kamu terus murah juga kan. Iya sih, kalau harga iya sih. Atau dekat rumah kali ya. Iya, benar. Karena mungkin kalau misalnya nggak tahu ya, kalau gue dulu waktu SMA tuh sering banget datang ke gigs atau pensi atau festival. Dulu di era gue belum banyak lah. Itu bisa mungkin dalam sebulan 3 kali 2 kali lah. Pengen nonton band yang gue senang gitu kan, atau mungkin band temen gue manggung, atau sekedar membeli merchandise dari bandnya sih. Kan biasa dijual lapak-lapak gitu kan. Benar. Apa namanya Emperan maksudnya. Cuman kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya muda gitu ya kan, waktu kita masih remaja lah, bukan muda, remaja tuh, kita tuh pengen banget nonton paling depan. Iya Lo iya nggak sih? Iya menggebu-gebu gila. Gue nggak juga sih, lebih kayak nikmatin lagunya juga. Di belakang nggak apa-apa. Asalkan ya masih kelihatan lah, nggak sampai setitik. Gitu ya pokoknya pengennya dekat-dekat sama artisnya deket-deket, gitu kan. Kalau mungkin yang kita dengerin musik-musik metal atau rock, kita tuh pengennya moshing gitu kan, stage dive, wall of death ya kan. Apalagi apa namanya? Circle pit ya gitu kan. Cuman kalau misalnya udah umur gue di kepala 3, gue pengennya nikmatin sih. Paling belakang juga gak masalah. Yang penting gue bisa nikmatin sound dia live kayak apa, terus dia bakal ngebawain lagunya diimprove kayak apa sih kalau gue ya. Lagi biasanya badan juga udah nggak udah nggak mumpuni lah kalau untuk umur kepala 3 kayak gue gitu kan, kayak masing-masing nggak dulu deh gitu. Nah bedanya kalau yang muda-muda biasanya masih menggebu-gebu, tapi biasanya nabungnya susah mati nih. Istilahnya buat nonton konser gitu istilahnya. Oh iya, nabung pasti kan? Nabung sih kayak gue waktu itu nonton Asal Daing ke Jakarta gitu ya. Di kampus gue bela-belain motong budget makan. Yang ngerokok dipirit-pirit gitu ya. Kan banyak pilihan tuh kan. Pinjol gitu kan. Goblok. Ngapain nonton konser doang pinjol, jangan lah. Nabung gitu. Walaupun kadang-kadang gini ya. Ini kan kalau gue nggak beli sekarang takutnya habis. Ya kalau duitnya belum ada ya udah jangan dulu. Kalau gue dulu juga gitu sih, waktu Metallica gue kayaknya mau beli duitnya nggak ada. Terus tiba-tiba gue berharap teman gue ada yang sakit gitu kan, mungkin ada yang nggak jadi datang atau acara keluarga. Akhirnya gue dapat lah dan dapat dari teman gue yang nggak jadi datang gitu. Ya namanya rezeki nggak kemana kok. Benar. Jadi kalau misalnya jangan dipaksakan sih ya. HP pinjol sih jangan lah. Jangan lah. Apalagi kalau misalnya ya kalau masih muda sih saran gue ya banyak kita datang ke gigs, konser gitu kan. Nanti kan kalau misalnya lo udah cukup berumur sedikit, mungkin ada yang berkeluarga, mungkin agak susah tuh ya datang ke konser. Karena apalagi misalnya gini, lo mau datang ke konser tapi mungkin pasangan lo nggak
begitu nikmatin musiknya gitu kan. Atau sebaliknya, atau mungkin lu udah punya anak, mungkin memilih lagi festival yang family friendly gitu loh. Iya benar-benar. Yang kan ada sekarang kan beberapa festival yang menyediakan ruangan buat anak kecil gitu kan ya. Iya ada atau VIP. VIP yang lebih mahal, jadi lebih nikmatin lah gitu. Umur juga kan, nggak mungkin lu ya mungkin ada kali ya om yang masih mosing mungkin ada ya. Ada mungkin ada. Pernah lihat gitu ya. Cuma kalau misalnya yang masih muda ya sering-sering datang ke konser. Benar. Ke gigs gitu kan, lihat ada band baru yang mungkin gua belum terdengar sebelumnya, gue jadi tahu nih gitu kan. Oh ternyata live-nya gini ya. Live-nya lebih seru ya. Suaranya gini ya. Jadi lu jadi nggak perlu tahu dari sosial media, jadi mending langsung datang aja gitu. Ya karena ada pembeda nih dari lu denger lang di digital platform sama di live itu beda sih. Nyawanya lebih lebih dapat gitu loh. Mungkin kalau misalnya lu dengerin lagu-lagu mellow di Spotify mungkin lu mungkin kalau mood lu lagi sedih ya lu nangis gitu ya. Cuma di live lu tambah nangis lagi sih pasti sih. Ya biasanya gitu ya. Ya apalagi kalau misalnya kan lo kerja capek gitu kan, bete terus gue mau nonton konser ya kan. Lu mau mukulin orang gitu. Enggak mukulin juga anjir. Teriak-teriak lah gitu. Ibaratnya pengganti karaoke tapi lebih yang lagunya dari penyanyi beneran gitu loh. Itu akan lebih lega sih lo. Ditambah kan mungkin ada beberapa promotor yang ngasih kita experience yang beda, tata lampunya, stage-nya, soundnya enak, jadi lebih anjir pulang tuh kayak wah enak banget sih. Lebih lega sih kalau menurut gue ya. Gak tau kalau lo nonton konser bad trip kah apa gimana, gue sih lebih puas lah gitu. Iya ini sedikit cerita pas pertama kali gue ternyata dengerin langsung. Pertama kali datang konser gitu. Oh ternyata gini ya suaranya, wah kenceng banget itu pasti kan kaget kan, anjir banget nih gitu kan. Norak gitu kan. Terus kayak wah anjir bagus banget ternyata dibanding kayak di Spotify atau ya kan gak ada visual juga kan. Tapi lu pernah gak kayak nonton satu band, tapi lu bener dengerin nih, tapi abis itu lu dengerin karena suka akhirnya kan. Karena gak sengaja kedengar gitu ya. Gue pernah tuh soalnya kayak gue nonton nih band anjing belum pernah dengerin nih. Terus akhirnya gue dengerin. Pernah gak lu kayak gitu? Pernah. Gue salah satu tahu Afat itu gara-gara gue datang ke gigsnya Speedkill, dia lagi ulang tahun waktu itu ya di Borneo. Terus ada Afat, band apa nih? Ya karena sambil nunggu Speedkill gitu kan di gigs juga, keren ternyata. Akhirnya ngefans sampai sekarang gitu loh. Dan langsung nyari lagunya juga sih. Dan yang jelas kalau misalnya lu datang ke konser, efek pertama adalah lu pasti akan muterin lagunya besoknya. Atau mungkin pas malam gitu kan kayak masih terngiang-ngiang nih gitu kan. Notice, waduh. Asik juga ya. Iya. Apalagi kayak tahun kemarin ya, udah lama gue gak nonton The Massive gitu. Akhirnya gue nyanyi juga, puterin lagu The Massive juga sih di mobil gitu. Iya. Cinta ini membunuhku. Yang lagu lama-lama balik lagi ke tapi masa sekarang. Ada tapinya. Kalau untuk The Massive, band lama gitu ya, live-nya lebih keren sih. Lu gak akan dapet di Spotify gitu maksud gue. Live-nya tuh lebih kayak Rian tuh Bang Rian tuh kalau nyanyi live tuh lebih lebih keluar auranya gitu loh. Iya, ngerti. Ya kan, kalau di album kan ya udah rapi gitu kan. Kalau ini live tuh lebih kan ya beda lah experience sih. Waktu itu gue pembeda tuh kayak gue waktu udah Sigi tuh kayak anjing dari dia berpakaian tuh. Psychedelic banget nih, cocok lah musiknya tambah lebih mantep gitu loh. Itulah bedanya datang ke konser sih. Jadi kalau konser tuh gue jamin lagu band yang lo suka, bukan di-improve ya. Itu nanti auranya lebih keluar pas lo nonton live sih. Merinding. Apalagi kalau misalnya sekarang kan lagi banyak tuh band yang main visual kan. Wah lebih gila. Apalagi kalau misalnya lo dengerin datang ke konser Kunto Aji yang pakai visual. Visualnya bagus. Fix sih, nangis lo. Gue visual bagus tuh. Mantra Experience. Itu kan yang konsernya kan. 420 tuh anjir visual kacau. 420 juga oke. Seringai juga bagus visualnya. Iya benar. Dan itu jadi kayak bisa kalau Kunto Aji lu bisa nangis sih. Yang lagi nangis bisa nangis lega gitu ya. Dengan visual dia gitu kan, kayak sekarang band-band juga kayak Fish gitu kan, benar-benar yang menyesuaikan visual dengan musiknya gitu kan. Jadi lebih gitu loh. Lebih kena feel-nya dibanding lu cuma dengerin dari Spotify. Semua gitu. aspek terbawa lah ya. Konser online. Kalau kita ngomongin konser online, belum bisa menggantikan kalau gue. Jelas belum. Bener sih. Belum ya, gue gak tahu bisa atau enggak, tapi untuk sekarang sih belum. Mungkin konser online tuh mungkin bisa bikin lu mau datang konser offline sih. Iya, tapi kalau konser online mungkin gini.
saat ada band yang baru rilis single, lagu baru gitu, dan lu pengen latihan dulu sebelum datang ke konser ya, oh live-nya kayak gini ya kira-kira ya nah, gitu. Nah kayak gitu, gue biasa kayak gitu. Cuman buat trigger untuk lu datang ke konsernya sih. Gimik-gimiknya kan ada tuh biasanya. Iya, karena kalau live itu tuh soundnya tuh bener-bener yang live gitu. Kadang-kadang ada band yang dibikin feedback, yang kalau band rock ya atau metal yang lebih itu tuh berasa. Wah anjir gitu kan. Tapi kayak dari bandnya sendiri tetap ngerasa beda sih. Kan kalau langsung live ada penontonnya gitu, ada aura dari penontonnya. Nyawanya kan di situ. Balik lagi. Iya. Ya itulah. Jadi maksud gue intinya sih saat lu masih muda, datanglah ke gigs. Ya apapun itu ke konser, festival, datanglah. Karena yang lu dengerin di digital platform bakal beda banget, ku jamin. Jelas. Apalagi kalau promotornya keren-keren ya. Lo kan bisa experience yang beda di situ ya. Promotornya. Nangis-nangis lo kalau denger lagu melo. Kalau mau marah-marah dia nonton lagu metal di situ deh ya. Benar. Itulah pentingnya kita bersosialisasi. Nyambung gue. Pokoknya intinya datang ke konser aja lah. Pokoknya jangan banyak-banyakin. Puas-puasin. Puas-puasin sebelum jadi tua. Oke lah, kata Guardian. Dan Aba. Dari Gojo. Gue Rafa. Sampai ketemu lagi di podcast Obrolan Rock selanjutnya.